Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ahalla nikah wa nadaba ilaihi wa harrama sifah wa wa'ada alaihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman wa 'amalan ya rabbal alamin. Teman-teman, mudah-mudahan semuanya sehat walafiat. Yang berada di masjid juga mudah-mudahan sudah sehat sekarang. Yang sedang sakit kita doakan mudah-mudahan segera Allah berikan kesembuhan. Yang sedang mencari jodoh mudah-mudahan Allah mudahkan jodohnya. Dan insya Allah mudah-mudahan saya dapat kabar gembira setelah sekolah nikah ini ada nikah masal. Amin. Salawat dan salam selalu terlimpah tercurah untuk junjungan kita semua Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang menganjurkan kepada umatnya untuk memiliki pasangan kalau sudah mampu. Ya ma'syarasy syabab, man istata'a minkum al-ba'ah falyatazawwaj. Siapa yang sudah mampu maka carilah pasangan. Teman-teman, ya saya melihat dari tatapannya memang tatapan yang butuh hati tayang semuanya, insyaallah. Butuh teman menuju ke surga insyaallah. Sedikit ta'aruf, kita kenalan dulu karena ya rasanya untuk berbicara di tema ini orang yang sudah menikah jauh lebih baik, walaupun belum menikah tapi menyampaikan ilmu juga nggak masalah sebetulnya. Meskipun bukan berarti saya orang yang terbaik, banyak yang lebih baik. Dan hadirnya saya di sini karena diundang saja. Dan kalau tidak diundang mah ngapain datang ke sini tiba-tiba sini saya kasih tahu ya. Menggugurkan kewajiban sesama muslim yang disapa, yang diundang, kemudian datang. Mudah-mudahan ada ilmu, ada sedikit pengalaman yang bisa jadi ilmu bermanfaat untuk kita semua. Saya sudah menikah, alhamdulillah, sudah dititipkan putra 2 laki-laki, 2 perempuan, 4 anak. Yang paling kecil usia 4 tahun dan usia pernikahan berarti sekarang yang saya itu dulu ya 2000 masih baru 2011, sekarang 2024 masih 13 tahun, masih terus belajar untuk membangun rumah. Karena finishnya bukan sampai meninggal dunia, finishnya nanti kalau sudah sampai masuk surga baru finish. Jadi bolehlah ya, walaupun pengalamannya cuma sekali dalam menemukan jodohnya, tapi karena diundang ya sudah Allah cerita. Dan alhamdulillah temanya bukan cerita tentang pengalaman pribadi, tapi kata Agus, Ustaz temanya tentang Rasulullah. Kalau tentang Rasulullah lebih enak ceritanya, lebih luas insya Allah apa yang bisa kita sampaikan. Sedikit cerita mungkin tentang perjalanan pernikahan saya. Saya menikah di 2011 11 September 2011, 11 09 11. Bukannya pas WTC tapi 10 tahun setelahnya. Datang ke rumah calon istri, niatnya hanya untuk khidmah. Dan istri teman adik. Jadi minta dicarikan, pokoknya carikan
Selesai makan ternyata ibu dan mertua keluar dari ruang depan, seperti ada negosiasi tingkat tinggi. Entah apa yang dilakukan. Kemudian ibu datang nyamperin San, dari mana nih San, langsung dia kanan, langsung dia kanan. Saya bilang saya belum siap maharnya, saya belum siap untuk resepsi dan seterusnya. Kata ibu sambil melepas cincinnya dan gelangnya, pakai ini buat mahar. Karena saya datang bukan untuk akad, saya datang untuk khidmah. Tapi obrolan orang tua dan mertua, mereka sudah sepakat. Kalau memang sudah sama-sama kenal, kalau memang anaknya sudah sama-sama mau, kenapa nggak disegerakan saja akadnya hari ini juga? Jadi efektif dan efisien. Jarak antara khidmah dan akad hanya 10 menitan atau 15 menitan. Acara sudah ditutup, dibuka lagi, lanjut dengan akad. Saya menikah 11 September, sehingga di buku akad nikah itu yang tercatatnya 16 Oktober. Kenapa beda? Karena masalah di akad nggak undang penghulu, nggak undang penghulu. Jadi secara syariat sudah sah, tapi secara administrasi belum tercatat. Siri lah istilahnya begitu ya. Sirinya siri memang bukan siri diniatkan siri dalam bentuk khidbah, obrolan orang tua dan sepakat keluarga semua, akhirnya sudah diakadkan saja, langsung akad hari itu juga. Alhamdulillah 13 tahun masih bisa berumah tangga dan mudah-mudahan Allah jaga sampai surga insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Jadi saat diundang untuk mengisi tentang pranikah, ya karena ada sedikit cerita lah, ada sedikit cerita. Ya aktivitas sekarang di Yayasan Rabbani. Sebentar belum ke sini, teman-teman. Tadi saya ngobrol dengan Kang Agus. Ini pertemuan ketiga. Sebelumnya sudah ada Ustaz siapa? Keguru Dewan Kilam Aminah. Ustaz siapa sebelumnya? Ustaz Firman, Ustaz Ali Husan. Saya lihat di layarnya. Insya Allah sudah banyak yang kita dapatkan. Kalau lihat wajahnya, insya Allah ini wajah-wajah yang sudah semangat akan besok. Kalau ketemu langsung akan. Mudah-mudahan bisa jadi inspirasi. Ustaz mungkin bisa insya Allah. Dan saya percaya kalau sudah jodohnya akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pasti akan dimudahkan. 15 menit mencari jodoh. 15 menit jarak dari khidbah ke, saya termasuk orang yang menganjurkan antara khidbah dan akad itu jangan dilama-lama. Saya ngomong begini karena saya juga begitu. Kalau bisa 15 menit jadi begitu. Urusan nanti daftar administrasi itu bisa belakangan. Syukur-syukur kalau memang mau sekalian. Dan resepsinya saya menikah di bulan September. Kemudian sehari berpisah itu karena saya masih kuliah, istri saya juga masih kuliah. Saya kuliah di waktu itu masih di UKA, istri masih kuliah di Australia. Jadi cinta di udara. Kenapa niatnya hanya khidbah? Karena memang kita masih kuliah waktu itu. Tapi Allah yang memudahkan, Allah yang mempertemukan, Allah juga yang menyatukan. Akhirnya setelah akad hari itu semalam bareng, besoknya pisah lagi masing-masing. Saya pulang lagi dan sedikit berlanjut kuliah. Baru resepsi di bulan Februari. Jadi berapa bulan jaraknya dari akad? September, Oktober, November, Desember, Januari, Februari. Ini memang rada antik ya. Akadnya dengan resepsinya terpisah 5 bulan. Biasanya kan kita normal akadnya hari itu, resepsinya juga hari itu. Paling berselang hanya 1 atau 2 jam untuk ganti pakaian dan prosesi segala macam. Anak terlihat jalan pernikahan setiap orang bisa
berbeda-beda. Dan setelah resepsi pulang, balik lagi, istri kuliah lagi, saya kuliah lagi, masing-masing dengan aktivitasnya, dengan kuliahnya, cintanya di udara, diupload jadi anak. Sampai akhirnya saya ikut ke istri ke Australia, istri juga ikut ke Mocha, gitu, gantian tukar-tukaran, dan akhirnya 2015 baru pulang ke Indonesia sampai hari ini 2020. Alhamdulillah. Itu sedikit sharing cerita jalan pernikahan. Mungkin setiap orang punya jalannya masing-masing. Siapa tahu pulang dari sini langsung ketemu jodohnya, gitu ya. Amin. Teman-teman, saya ingin mulai dengan ayat Al-Quran. Mudah-mudahan menambah barokah kita semuanya, insyaallah. Di surat Yasin ayat ke-36. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha mimma tunbitul ardu wa min anfusihim wa mimma la ya'lamun. Berpasangan adalah sunnah kauniyah. Punya pasangan adalah sunnatullah dan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Niatkan duduknya kita di sekolah pernikahan ini untuk menjalankan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, supaya effort yang selalu kita lakukan, berapapun biaya yang kita keluarkan, langkah yang kita gerakan, putaran roda yang mengantarkan kita ke tempat ini, tetesan bensin yang akhirnya mengumpulkan kita di masjid ini, mudah-mudahan semuanya menjadi timbangan kebaikan untuk kita. Karena ini semua sunnah kauniyah, sunnatullah, dan sunnahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semuanya berpasangan, dari mulai tumbuh-tumbuhan dan semua yang tidak mereka ketahui sampai yang kecil-kecil. Hari ini kita menyebutnya proton berpasangan dengan positif, ada negatif, ada jarum, ada bid'ah, ada proton, ada elektron, dan seterusnya. Subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha mimma tunbitul ardu wa min anfusihim wa mimma la ya'lamun. Dan Allah menciptakan pasangannya laki-laki adalah wanita, bukan laki-laki lagi. Karena sekarang makin rumit alam semesta ini, dunia makin rumit, dan orang barat mereka masih semakin bingung dengan gender. Kalau kita gampang, gender cuma dua, laki-laki dan perempuan. Pasangan laki-laki perempuan, pasangan perempuan laki-laki. Allah tidak menciptakan Adam dan Hasan. Allah menciptakan Adam dan Hawa. LGBT sekarang sudah dapat panggung, jor-joran, besar-besaran dana digelontorkan untuk menormalisasi. Dan di barat sampai masuk ke kurikulum yang harus diajarkan di anak-anak sekolah. Semoga Allah jaga Indonesia, karena kita merdeka itu atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Dan begitu ya, tolong dikoreksi kalau saya salah. Mana teks pembukaan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, termasuk bangsa Palestina. Maka oleh sebab itu penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Masya Allah, ini pasti berangkat semua. Dan gimana paragraf kedua? Perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampai kepada saat yang berbahagia dan bahagia selamat sentosa, mengantarkan rakyat Indonesia menuju pintu gerbang kemerdekaan. Rakyat Indonesia yang merdeka, berdaulat, beradil, bersatu, adil dan makmur. Paragraf yang ketiga ini dahsyat. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Jadi kalau merdekanya atas berkat rahmat Allah, setelah kemerdekaannya jangan sampai rahmat
laki-laki dan perempuan sebagai pasangan, bukan laki-laki, perempuan. Dan jangan sampai ternorm atau dinormalisasi. Jangan sampai dinormalisasi. Wa annahu khalaqaz zawjayn dzakara wal untha. Ini masih mukadimah karena saya sampai isya ya insyaallah. Betul kan bisa sampai subuh kita. Kuat-kuat aja. Ya ma'syarasy syabab, man istata'a minkum al-ba'a falyatazawwaj. Wa man lam yastati' fa 'alaihi bis-shawm fa innahu lahu wijaa. Untuk yang sedang saum tidak ada, memang sudah semangat buat nikah semua. Insyaallah. Hadisnya insyaallah masyhur. Siapa yang mengizinkan pertemuan jodoh terjadi? Siapa yang mengizinkan? Allah yang mengizinkan, bukan saya. Juga bukan panitia di SPN ini yang mengizinkan. Panitia hanya menjadi sarana. Yang mengizinkan terjadi adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai kehadiran kita, ya, insyaallah kehadiran kita di sini tidak sampai melupakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah susahnya bertemu jodoh itu karena pertolongan Allah. Ini harus dicatat. Mudah susahnya kita bertemu jodoh karena pertolongan Allah. Ditolong insyaallah dimudahkan. Kesusahan itu karena Allah tidak tolong. Dalam segala permasalahan. Kenapa susah? Karena belum ditolong. Kenapa mudah? Karena Allah menolong. Ustaz, kenapa Ustaz kok bisa cuma 15 menit? Karena Allah menolong. Bukan karena saya yang datang, bukan karena istri kita kepincut, bukan karena orang tua sudah kenal, bukan. Karena Allah menolong, karena Allah memudahkan. Wa iyyamsaskallahu bidur fala kashifa lahu illa hu wa iyyudika bi khair fala radda li fadlih. Kalau Allah sudah menakdirkan si fulanah menjadi pasangan kita, banyaknya orang yang menginginkan, tetap saja akan jadi. Kalau Allah tidak menginginkan terjadi, walaupun sudah ngobrol dikejar-kejar, dikasih hadiah segala macam, sudah cakor, sudah DM, sudah segala macam ikhtiar, wa iyyamsaskallahu bidur fala kashifa lahu illa hu wa iyyudika bi khair fala radda li fadlih. Ini sebagai mukadimah teman-teman ya, karena menjemput jodoh artinya mendekatkan diri kepada Allah yang mengizinkan terjadinya pertemuan antara aku dengan kamu supaya menjadi kita, antara diriku dan dirinya supaya kita berumah tangga. Siapa yang bisa mempertemukan, memudahkan dan mengizinkan? Hanya satu, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi saya harap tujuan utama dari SPN ini adalah semakin membuat kita lebih dekat kepada Allah, semakin membuat kita lebih merunduk kepada Allah, memohon kepada Allah, karena Allah lah yang bisa mempertemukan dengan pasangan kita, karena Allah lah yang bisa memerdekakan kita dan diberikan rumah tangga utuh sampai ke surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Lanjut. Ini poin kedua yang ingin disampaikan. Pertama ta'aruf, yang kedua tujuan hadirnya kita di sekolah pranikah ini, tujuan utama adalah mendekatkan diri kita ke Allah yang mengizinkan pertemuan jodoh kita, yang memudahkan pertemuan kita dengan pasangan kita, insya Allah. Sekarang poin yang ketiga. Ustaz, adakah panduan di dalam Al-Quran yang menceritakan pertemuan antara laki-laki perempuan? Ada, teman-teman. Dan ini saya akan mulai dari sini. Kita akan mulai dari sini. Kisah Nabi Musa di surat Al-Qasas yang dipertemukan dengan jodohnya, Musa dan calon istrinya, yang bertemu bukan di kampung halaman, tapi di Majalaya. Nah, Nabi Musa jodohnya bukan orang Mesir, Nabi Musa jodohnya bukan Bani Israil, Nabi Musa jodohnya orang Madian. Jadi teman-teman, awalnya Nabi Musa pergi dari Mesir. Kenapa pergi? Terancam nyawanya. Karena
tidak sengaja membunuh orang Mesir. Tahu kan cerita ini ya, insya Allah ya. Ada dua orang yang lagi berantem, satu orang Mesir, satu Bani Israel. Kata Nabi Musa, sudah, kau gak kuat dirinya. Tapi orang Mesirnya kekeh, karena saya Mesir, ini tanah saya, ini negara saya, Anda Bani Israel. Apa dihapus bahasa Indonesianya? Dihapus lah. Dipukul habis-habisan. Kata Nabi Musa, sudah, saya bilang jangan berantem. Anda nggak dengar saya, Anda nggak tahu siapa saya pangeran Musa, saya anak angkatnya Firaun. Tapi si Mesir ini keras kepala, suka-suka saya dipukul. Sampai akhirnya Nabi Musa melerai dan pakai dipukul dadanya. Sudah, saya bilang berhenti. Dipukul dadanya, mati seketika. Tidak sengaja. Nggak sengaja saja mati, apalagi sengaja. Itu fisiknya Musa yang begitu kuat. Memang gizinya juga gizi istana, bukan gizi kerupuk. Gizi istana. Makanannya, bahkan dalam riwayat Fir'aun itu seumur hidupnya nggak pernah sakit. Memang istidraj dari Allah. Kalau sakit kan sebagai penggugur dosa. Kalau nggak sakit, siksaannya nanti lebih banyak. Tapi jalannya kenapa Fir'aun nggak pernah sakit? Ada dokter gizi yang ya gizinya diperhatikan. Jika nama mencret kita Fir'aun. Karena kalau Fir'aun mencret, mungkin orang juga banyak mengaku Tuhan tapi mencret. Makanya Tuhan mencret, jatuh marwahnya, jatuh kehormatannya. Dan gizinya Nabi Musa, gizinya Fir'aun, gizinya istana, makanan istana. Sekali pukul mati. Berita ini viral, FYP di semua pejabat Mesir. Sampai Nabi Musa menyelamatkan diri, pergi dari Mesir ke kota namanya Madian. Di ayat ke-22. Walamma tawajjaha tilqa Madian, Nabi Musa merantau. Nabi Musa merantau ke Madian. Dan kenapa istrinya bukan orang Mesir? Kenapa istrinya bukan Bani Israel? Kenapa istrinya orang Madian? Kalau istrinya Bani Israel, mentalnya mental terjajah. Kalau istrinya istri orang Mesir, mentalnya pasti mental terjajah. Karena Musa sebagai Bani Israel, kalau istrinya orang Mesir, tidak sekufu dari sisi statusnya. Kalau dari Bani Israel, karena sama-sama Bani Israel, Nabi Musa, yang namanya wanita Bani Israel di zaman Fir'aun, yudzabihuna abna'ahum wa yastahyuna nisa'ahum. Banyak terjadi pelecehan seksual kepada wanita-wanita Bani Israel. Kalau Musa menikah dengan wanita Bani Israel, ya secara mentalitas keluarga yang dibangun juga tidak lebih baik. Dan Allah pilihkan istrinya Nabi Musa itu dari luar Mesir. Dari luar Mesir. Walamma tawajjaha tilqa Madian, Nabi Musa kemudian lari ke negeri Madian sambil berdoa, Rabbi ayyahdiyani sawa as-sabil, mudah-mudahan Tuhanku membimbingku ke jalan yang benar. Doa buat para perantau. Ada perantau di sini? Ada di Akamsi semua. Warlock, warga lokal semua. Akamsi sini semua. Warga pribumi sini. Doa Musa ketika merantau diabadikan dalam Al-Quran, Asa Rabbi ayyahdiyani sawa as-sabil. Nah, di ayat ke-23 ini kisah tentang pertemuan Musa dan calon istrinya. Ini yang akan kita tadabburi sama-sama tentang diriku dan dirinya dan pertemuan kita menjadi keluarga. Walamma warada ma'a Madian, setelah Musa sampai di mata air Madian, setelah lelah capek merantau kemudian istirahat, orang kumpul cari minum. Wajada alaihi ummatan minan nasi yasquna wa wajada min dunihim imra'ataini tazudan. Ada pemandangan yang menarik perhatian. Orang lagi berkumpul. Para penggembala mereka sedang mencari air. Di belakang penggembala ada dua orang perempuan menggembala domba, tapi enggak mau ikut desak-desakan. Wajada min dunihim imra'ataini tazudan. Di belakang
orang-orang yang banyak itu yang sedang rebutan ambil mata air, ada 2 orang wanita yang sedang menghambat ternaknya, mencegah ternaknya, gembalaannya supaya nggak ikut maju. Dan itu menarik perhatian. Menarik perhatian. Kenapa nggak ikut ngambil air? Kenapa nggak ikut desak-desakan? Kenapa nggak bareng dengan yang lainnya? Kenapa malah nunggu di belakang? Instingnya Nabi Musa untuk menolong tanpa harus diminta muncul. Ini tanda kalau seorang laki-laki sudah siap untuk menikah. Apa itu? Peka. Peka. Karena dalam silahkan tanyakan orang yang sudah berumah tangga. Kalau tidak peka, masalah muncul di mana-mana. Peka. Melihat ada 2 orang yang bengong nunggu di belakang, peka. Dan datang Nabi Musa. Saat Nabi Musa datang, Nabi Musa ngobrol. Dan karena belum jadi mahram, karena belum jadi pasangan, obrolannya singkat. Obrolannya tidak banyak modus. Dari obeng itu. Itu ada obeng mah. Hari Nabi mah kan langsung to the point. Ma khatbukuma. Lihat betapa singkat kata-katanya Nabi Musa saat beliau bertanya alasan kenapa 2 orang ini mereka nunggu di belakang. Peka, tapi bisa jaga pergaulan. Peka, tapi tidak bagus. Peka, tapi singkat saja, to the point. Peka, tapi bisa merangkum bahasa, tidak usah dipanjang-panjang, gitu ya. Apalagi puitis segala macam, gombal dan seterusnya, belum waktunya untuk ngegombal. Nanti ngegombal mah kalau sudah sah, silahkan ngegombal di situ. Kalau sebelumnya jangan dulu. Ma khatbukuma, kata Nabi Musa, apa maksudmu berbuat begitu? Kunaon sih gak gitu? Singkat. Ma khatbukuma. Kata 2 wanita ini, qalata la nasqi hatta yusdira ri'a. Kami tidak akan meminumkan ternak kami sebelum penggembala-penggembala itu memulangkan ternaknya. Apa artinya? Seorang wanita yang baik dia tidak akan berdesak-desakan dengan lelaki yang bukan mahram. Silahkan laki-laki duluan, nanti kita di belakang. Kami nggak akan hadik-hadik saya gitu. Desak-desakan di tengah laki-laki, desak-desakan perempuan di tengah laki-laki. Kamu barinya jogedan gitu. Dari konser misalnya kanan kiri laki-laki di tengah keramaian laki-laki, bukan kriteria yang diharapkan sebagai wanita yang ideal dan idaman. Wanita yang ideal, wanita yang bisa menjaga pergaulannya. Dia bisa menjaga jarak dengan laki-laki asing. Dia nggak akan ikut berdesak-desakan di tengah mereka. La nasti hatta yusdira ri'a. Biar ikhwan dulu, ikhwan bubar, nanti kami datang. La nasti hatta yusdira ri'a. Wa abuna syaikhun kabir. Sedangkan bapak kami orang tua yang telah lanjut umurnya. Apa maksudnya? Kami tahu pekerjaan ini pekerjaan laki-laki. Penggembala domba itu kerjaan laki-laki. Dan kenapa kami yang melakukannya? Karena kami membantu orang tua kami. Ingin tahu kriteria pasangan yang ideal? Cari pasangan yang mudah membantu orang tuanya. Apalagi kalau orang tuanya sudah lanjut. Harusnya memang ini pekerjaan laki-laki, tapi di rumah tidak ada laki-laki lain. Bapak kami juga sudah tua. Akhirnya kamilah perempuan yang terpaksa menjadi tulang punggung untuk keluarga kami. Kamilah yang terpaksa menghidupi orang tua dan keluarga kami. Kamilah yang terpaksa untuk bekerja. Wa abuna syaikhun kabir. Perhatikan relasinya dengan orang tuanya. Kalau ke orang tuanya kurang berbakti, jangan harap ke pasangan bisa lebih berbakti. Salah satu tanda ta'aruf kita berhasil kalau kita sudah tahu bagaimana calon pasangan kita memperlakukan kedua orang tuanya. Kenapa? Kalau ke orang tuanya bisa membuat mereka ridho, insya Allah bisa membuat Allah ridho. Ridho Allah fi ridhan. Restunya Allah, ridhonya Allah ada pada ridho kedua orang tuanya. Kalau dia bisa mencari ridho Allah lewat ke orang tuanya,
maka insya Allah nanti setelah pindah dia akan bisa mencari ridho Allah lewat ridho pasangannya. Ikhwan, bantu orang tuanya. Dan ikhwan, ya, kalau sudah bisa mandiri, kalau dari Nabi Musa sudah tinggalkan kampung halaman, sudah tidak lagi di bawah bayang-bayang orang tua. Itu kan cerita Nabi Musa. Falamma tawajjaha tilqa Madyan, sudah tidak lagi di bawah atap orang tua kalau bisa. Ya. Sudah, itu idealnya tentu. Itu idealnya. Sudah tidak lagi memiliki fasilitas kerajaan. Namanya Musa, anak angkatnya Fir'aun, tinggal di istana, tunjuk kanan, tunjuk kiri, semua datang. Tapi setelah merantau pergi ke Madian, ada fasilitas? Nggak ada fasilitas. Benar-benar berdikari, berdiri di atas kaki sendiri. Laki-lakinya sudah siap merantau, laki-lakinya siap berdiri sendiri, perempuannya siap menolong kedua orang. Ya. Dia menjaga pergaulan, dan dia juga menolong kedua orang tuanya karena sadar orang tuanya orang tua yang sudah tak mampu lagi. Wa abuna syaikhun kabir. Nah, di ayat ke-24 Nabi Musa langsung nolong. Fasaqalahuma. Nabi Musa enggak banyak cincong lagi. Nabi Musa enggak banyak modus lagi. Oh gitu nih. Memang neng oh banyak begitu ya. Langsung ke dia tuh, sini saya bantu, sini saya tolong langsung. Fa itu dalam bahasa Arab bersegera. Maka Musa bersegera menolong dan memberikan minum ternak itu, menolong keduanya. Pokak seorang laki-laki ke perempuan. Karena puntennya, teteh-teteh, akhwat-akhwat, dunia perempuan buat laki-laki marah susah untuk dimengerti. Asli, swear. Bukan kata saya, tapi kata Al-Quran. Lihat kata Al-Quran. Nanti kita kembali lagi ke surat Al-Qasas ya. Awaman yunasha'u fil hilyah wa huwa fil khisami ghairu mubin. Az-Zukhruf ayat 18. Apakah patut menjadi anak Allah orang yang dibesarkan dalam keadaan berperhiasan, sedang dia tidak dapat memberikan alasan yang terang dalam pertengkaran? Ini maksudnya tentang perempuan. Jadi orang di zaman jahiliyah, kalau anaknya laki-laki mereka senang. Tapi kalau anaknya perempuan, oh, kenapa anak saya perempuan? Tapi orang jahiliyah zaman dulu, Allah itu punya anak dan anak Allah itu perempuan, malaikat itu anak Allah semua, anak Allah itu perempuan semua. Kata Allah, kok buat Allah dikasih perempuan, buat ente-ente pengennya laki-laki? Ini maksud ayatnya. Padahal apabila salah seorang di antara mereka diberi kabar gembira, nah ini di ayat ke-16 ya, biar utuh. Patutkah Allah mengambil anak perempuan dari ciptaannya dan dia mengkhususkan buat kamu anak laki-laki? Kalian wahai orang jahiliyah pengennya anak laki-laki, tapi buat Allah anak perempuan. Malaikat itu anak perempuannya Allah. Padahal kalau kalian diberi kabar gembira yang lahirnya itu adalah anak perempuan, wajah kalian hitam pekat, marah dan sedih. Patutkah bagi Allah punya anak perempuan? Padahal yang namanya perempuan itu tumbuh dalam perhiasan. Dari kecil sudah dikasih anting, cincin, gelang, perhiasan. Sudah diajar punya skincare SPF 50, nyontok ke ibunya dan seterusnya. Memang itu fitrahnya. Kan kalau laki-laki berperhiasan rada-rada kumaha gitu ya, rada aneh. Yang kedua, nah ini yang tadi kita sampaikan, kenapa laki-laki harus peka? Wa huwa fil khisam ghairu mubin. Kalau lagi bertengkar, alasannya nggak jelas. Mama kenapa? Kepepek. Sebelum menikah, setelah menikah sama di semua rumah tangga sama. Betul kamu sudah. Amat. Dan itu mah Allah yang menciptakannya. Wa huwa fil khisam ghairu mubin. Kalau lagi ribut enggak jelas. Tidak ingin to the point. Makan yuk. Ayo, makan apa? Terserah. Ayo atuh cilok. Tolong enggak bisa. Lagi berantem.
cekcok segala macam. Udah kau pergi aja, kamu di sini, jangan di sini. Kalau ada bahasa begitu, jangan pergi. Karena kalau pergi terpekar misalnya. Karena kalau kita beneran pergi misalnya nggak peka, pengen itu kalau sudah marah, gitu. Ya justru malah pengen jadi dekat. Kalau pergi keluar dari kamar kemudian pintu ditutup, bro, itu tadi balik pintu lagi nunggu, ketok lagi dong, ketok lagi. Tapi kalau pintunya diketok, apa ketok-ketok? Wah gua fil hisami ghairu mubin. Tapi itulah fitrahnya. Kalau sedang meeting, kecenderungan laki-laki meeting itu to the point, mencari solusi. Tapi kalau perempuan lebih senang untuk membicarakan permasalahan, karena satu permasalahan dengan permasalahan yang lain itu nyambung. Dan ini kehebatan perempuan, bisa menyambung-nyambungkan. Betul. Lamun minyak obatnya keluar. Kalau laki-laki kan ke dalam. Kalau ini keluar. Jadi apakah kesolusian dulu ini ada masalah lagi, ada masalah lagi, ada masalah lagi. Yang dibahas banyak, tapi solusinya nggak dapat. Kalau laki-laki itu the point, tapi memang jadi nggak peka dengan masalah yang lain. Wa huwa fil khisami ghairu mubin. Sudah default factory-nya begitu. Sudah settingan pabriknya demikian. Maka di surat Al-Qasas tadi Nabi Musa matanya sangat peka melihat dua perempuan yang sedang bengong di belakang sana, ditolong oleh Nabi Musa tanpa banyak cangcingcong, gitu ya. Tanpa banyak bicara, Nabi Musa langsung menolong mereka. Fasaqalahuma. Dan ingat, ini konteksnya nolong belum menikah. Maka jangan modus. Kalau sudah nikah silakan. Karena kalau sudah nikah mah ini beda page lagi nanti ya. Kita akan cerita banyak lebar kalau sudah menikah. Kalau sudah menikah mah dusta pun jadi mahal. Jadi mahal. Istri bisa. Pak, gimana? Enak? Masya Allah. Gak ada yang kayak gini di hotel bintang 5. Nah, malah yang sudah kita bukain lah. Asin deh maksudnya. Bapak, aku gendut nggak? Mama sehat, Masya Allah. Dan seterusnya. Beli sepeda, harganya 10 juta. Pulang ke rumah ditanya, apa? Beli sepeda baru? Iya, sabaraha? Ngomong 10 juta cilaka. Benar 500.000. Benar 500.000. Akhirnya besok kerja, tetangga nanya, Bu, si bapak beli sepeda? Ya, sabaraha? Cenah 500.000. Belilah Bu saya. Sabaraha? 5 juta. Wah, untung 4,5 juta jual. Dijual kan? Sepeda 10 juta dijual 5 juta. Suaminya pulang, pas pulang, Bu, mana sepeda? Isinya, hebat, cuma jualan nanti kali. Dapat uang 5 juta. Itulah akibat berbohong pada istri. Jadi rugi 5 juta. Alhamdulillah. Fasaqalahuma, kemudian Musa menolong dua perempuan tadi, dan setelah menolong, tsumma tawalla ila dhilli, setelah Musa memberi minum ternak untuk menolong keduanya, dia kembali ke tempat yang teduh. Nabi Musa tidak modus, neng, cai teh awat berat, kemudian suka ada jajakan ke bumi, di mana bumina sok atuh anter. Tolong kasih nih airnya, nih dombanya, silahkan pulang, saya akan istirahat di bawah. Tolong selesai. Jangan banyak modus. Kamu boleh pinjam laptop? Boleh. Passwordnya apa ini kan? Passwordnya namamu. Sudah apa namanya? Sudah langsung berbinat-binat. Nanti kenapa sih? Kamu kok salah? Iya, passwordnya namamu.
Ala fasaqalahuma tsumma tawalla ila dhilli, dan di bawah naungan pohon Nabi Musa kemudian berdoa. Kalau tadi doa ketika merantau, kalau ini doa yang akhirnya Nabi Musa diberikan jodoh oleh Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman hafalkan doa ini, mudah-mudahan dengan mendawamkan membaca doa ini seperti Nabi Musa. Setelah membaca doa ini, Allah takdirkan ketemu langsung dengan jodohnya. Ini doa jodoh. Nanti kita lihat di ayat berikutnya, di ayat ke-25-26, Nabi Musa dapat jodoh. Apa doanya? Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Wahai Tuhanku, aku sangat memerlukan kebaikan yang Kau turunkan kepadaku. Kita sama baca-baca ya. Kita baca sama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bareng-bareng. Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Memang paling enak berjamaah. Orang lain yang baca, kita yang MC. Sidangnya padahal kir. Bareng-bareng sambil dilihat. Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Biar lebih fokus. Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Mudah-mudahan yang tadi baca doanya segera ketemu jodohnya. Yang belum baca, oke, belakangan dapat jodoh. Insya Allah belakangan. Setelah Nabi Musa istirahat di bawah naungan pohon, kemudian membaca doa ini, di ayat ke-25 datang wanita tadi, langsung diijabah. Faja'athu ihdahuma tamshi 'ala istihya. Kemudian datanglah kepada Musa salah seorang dari kedua wanita yang tadi sudah ditolong. Artinya dua perempuan ini sudah pulang ke rumah. Kemudian dia datang lagi, salah satu dari dua orang perempuan tadi datang lagi ke Nabi Musa. Jadi berapa jarak doa dan ijabahnya? Sejarak mata air Madian ke rumahnya. Pulang pergi. Sejarak sejauh antara tempat Nabi Musa menolong wanita tadi ke rumahnya, kemudian balik lagi, pulang pergi. Faja'atu ihdahuma tamshi 'ala istihya. Maka wanita tadi salah seorangnya datang dengan malu-malu. Akhwat, punten. Apa yang membuat dua orang wanita tadi enggak mau berdesak-desakan dengan laki-laki asing? Rasa malu. Al-haya, rasa malu itu minal iman. Kalau ingin mencari agama, kan kata Rasulullah, wanita itu dinikahi karena empat hal. Satu, karena kecantikannya. Ini bukan instruksi ya, ini survei dari Rasulullah. Pernikahan wanita dinikahi karena empat hal. Pertama, Rasulullah menyebut jamaliha, karena inilah penyebab terbanyak pernikahan terjadi karena melihat fisiknya, kecantikannya. Yang kedua, linasabiha, nasabnya. Menikah karena darahnya darah biru, bangsawan, keturunannya baik, lebih sedikit daripada pernikahan karena fisiknya. Yang ketiga, walimaliha, melihat hartanya. Bapaknya kaya raya, anaknya jadi direktur, akhirnya saya pengen menikah dengan dia. Ini laki-laki yang mengejar harta, cowo matre, kan cowo matre, begitu ya. Karena melihat hartanya, ini yang ketiga. Satu karena fisik, dua karena nasab, tiga karena harta. Baru yang keempat kata Rasulullah walidiniha, yang keempat karena agama. Karena agama ini, kalau didefinisikan, apa tandanya
seorang wanita muslimah itu agamanya baik? Berangkat dari ayat ini, dia punya rasa malu yang tinggi. Semakin tinggi rasa malunya, semakin bagus beragamanya. Al-haya, karena kata Nabi, idza lam tastahi fasna ma syi'ta. Kalau sudah tidak punya rasa malu, lakukan apapun semau. Kalau sudah tidak punya rasa malu di depan HP, kemudian live, kemudian joget-joget, rasa malu sudah mulai berkurang. Tamshi ala istihya, berjalan mendekati Musa dengan malu-malu. Dengan malu-malu. Dan ala istihya qalat, ada yang membacanya tamshi ala istihya qalat. Mendekat ke Nabi Musanya malu-malu, ngomong ke Nabi Musanya juga malu-malu. Jadi rasa malu ini karakter nomor satu dari kualitas beragama seorang wanita. Kalau laki-laki apa tadi? Berdikari, sudah jauh dari istana, kemudian peka, ya. Melihat perempuan kayaknya butuh pertolongan, kayaknya butuh bantuan, kayaknya galaunya keberatan, harus kita angkatin. Kayaknya kebanyakan nyetrikanya, biar saya nyetrikain. Kayaknya dan seterusnya. Kepekaan. Ala istihya qalat, dengan malu-malu wanita ini kemudian bicara. Inna abi yad'uka liyajziyaka ajra ma saqaita lana. Ayahku mengundangmu untuk membalas kebaikanmu. Siapa yang mengundangnya? Ayah. Jadi bukan kamu malam mingguan yuk, nobar yuk, ke bioskop yuk, jalan-jalan lah, ajak kemana itulah. Bapak saya mengundang datang ke rumah. Karena semakin besar rasa malunya untuk ngajak bareng, itu semakin keluh dan semakin berat. Datangnya saja malu, ngomongnya saja malu, apalagi ngajak main ke rumah. Sehingga kalimatnya, ayah saya yang mengundang untuk main ke. Anda sudah siap nikah kalau sudah siap bertemu dengan orang tuanya. Kalau hanya ingin bertemu dengan calonnya saja, berarti belum serius. Kalau memang sudah serius menikah, datang ke rumah, ketemu dengan bapak saya. Inna abi yad'uka, ayah saya mengundang kau. Dan kalaupun mau ada obrolan, sebaiknya bikin grup kita, pasangan kita atau calon kita dan bapak akhwat. Silahkan, kalau nggak mau dirinya silahkan. Asal ayah bapak anak, asal ada ayahnya. Inna abi yad'uka, bapakku mengundangmu. Kalau zaman dulu mengundangnya datang ke rumah, kalau zaman sekarang belum bisa datang ke rumah karena jarak yang jauh, bisa mengundang lewat WhatsApp dulu, voice call dulu, video call dulu, masuk di grup dulu, ngobrol bareng di sini. Keseriusan seorang ikhwan untuk menikah dimulai dengan kesiapannya bertemu dengan bapaknya, bapak saya. Inna abi yad'uka. Kalau misalnya Ustaz, ini teh orang sudah serius atau belum, sudah siap atau belum, gampang ngeceknya. Kalau sudah siap, ajak ketemu bapak. Kalau belum siap ketemu bapak, berarti belum siap untuk menikah. Inna abi yad'uka, bapakku memanggilmu. Liyajziyaka, karena dia ingin memberikan balasan terhadap kebaikanmu, memberi minum ternak. Punten, ini mata air. Di sini pohon, rumahnya agak jauh di sana. Betul? Memang di Al-Quran tidak diceritakan, tapi dalam tafsir walaupun Israiliyat ini diceritakan. Bagaimana Musa dan perempuan ini pergi ke rumah bapak si perempuan. Kira-kira pergi ke rumah bapak perempuannya, siapa yang jalan di depan, siapa yang jalan di belakang, atau jalan yang berdampingan, atau naik motor duaan, atau bagaimana?
Kan Nabi Musa di bawah pohon, rumahnya di sana. Ini pas dari pohon di bawah naungan sampai ke rumah, jalannya bagaimana? Yang tahu alamat siapa? Yang tahu rumah bapaknya siapa? Si perempuan ini. Betul? Jadi siapa yang jalan di depan? Kalau sekarang kan gampang, iya Sherlock kirim gitu. Lahir Sherlock gampang. Tapi zaman dulu belum ada Sherlock, awalnya yang jalan di depan itu perempuan karena dia yang tahu jalan. Tapi karena syaitan nakal, ya kata Rasulullah SAW, syaitan itu berdiri, duduk, membersamai, ada di pinggangnya perempuan. Sehingga saat itu Nabi Musa minta, saya yang jalan di depan, kau yang jalan di belakang. Karena pandangannya, kalau perempuan jalan di depan, pikirnya kemana-mana laki-laki. Pikirnya kemana-mana. Kelemahan laki-laki itu di mata. Di mata. Dan tahu ciri istri solehah nomor 1? Bukan yang taat, bukan yang nurut, bukan yang bisa jaga duit. Ciri istri solehah nomor 1 yang kalau dipandang oleh suami, suaminya senang. Kenapa? Karena Allah tahu kelemahan seorang laki-laki, baik dia belum nikah atau sudah nikah, kelemahan terbesarnya adalah di mata. Istri yang solehah adalah istri yang bisa membuat mata suaminya terpuaskan saat melihat dirinya. Baru setelah itu ciri yang kedua dia nurut, ciri yang ketiga kalau ditinggalkan, ya mah bapak mau pergi ke dinas luar kota, kemana? Ke Palestina. Nitipnya dia kartu ATM. Ayah antum Pak Isina, ya itu 100 miliar. Tenang menitipkan kartu ATM 100 miliar ke istrinya. Itu ciri istri solehah. Kenapa bisa tenang? Karena pinnya nggak dikasih tahu. Isinya banyak, tapi pinnya nggak dibocorkan. Jadi dia tenang. Ada kebenaran. Sehingga kata Nabi Musa, saya yang di depan, engkau yang di belakang. Sampai ada kejadian begini. Kan yang tahu jalan perempuan tadi, terus lamun belok kanan belok kiri kumaha? Di Israel sampai diceritakan ambil batu, kalau belok kanan berarti ke kanan. Lamun belok kiri, batu ke kiri berarti belok kiri. Lamun dari kumaha letak. Sampai dalam bab masalah berjalan ke rumah saja, ya diperhatikan. Ini demi rumah tangga yang barokah. Falamma ja'ahu, maka ketika Musa datang ke bapaknya perempuan tadi, wa qassa 'alaihi al-qasas. Ini dalil di dalam Al-Qur'an tentang pentingnya ta'aruf. Apa isi ta'aruf? Mungkin sudah dibahas ya pertemuan sebelumnya. Isi ta'aruf itu adalah qassa 'alaihi al-qasas, mengkisahkan pengalaman hidupnya, perjalanan hidupnya, ciri-cirinya. Qassa 'alaihi al-qasas. Maka ketika Musa menceritakan kepada bapak mertuanya atau calon bapak mertuanya cerita mengenai dirinya, ta'aruf. Qala la takhaf najauta minal qaumiz zalimin. Jangan takut, engkau sudah selamat dari orang-orang yang zalim. Karena Madian ini di luar wilayah jangkauan Fir'aun. Madian ini tidak ada perjanjian ekstradisi. Kalau ada orang lari ke Madian dari Mesir, maka Mesir nggak punya kewenangan, nggak punya power, otoritas untuk minta dipulangkan. Ada negara-negara yang punya perjanjian ekstradisi. Koruptor misalnya kabur ke Malaysia, Indonesia bisa minta tolong pulangkan si koruptor itu, bisa. Tapi ada negara yang nggak punya perjanjian ekstradisi. Singapura misalnya, koruptor kabur ke Singapura, kita minta ke Singapura untuk dipulangkan, dikembalikan, mereka nggak mau ekstradisi. Kata bapaknya perempuan tadi, najauta minal qaumiz zalimin, kau sudah selamat dari kejaran Fir'aun dan pasukannya. Nah, kita balik lagi ke ayat 26 tentang dirinya, dan akhirnya jadi keluarga. Qalat ihdahuma, berkatalah kedua wanita tadi ke bapaknya, ya abati istajirhu inna khaira man istajarta al-qawi al-amin.
yang diharapkan menjadi karakter ideal sebagai seorang suami. Selain karakter-karakter yang tadi kita sebutkan, peka dan puntennya buat calon laki-laki, calon suami, belajarlah untuk minta maaf walaupun tidak salah. Betul, belajarlah minta maaf walaupun tidak salah. Termasuk peka, termasuk kepekaan. Sesungguhnya kata anak perempuannya, Pak, jadikan Musa itu bekerja untuk kita, karena orang yang paling baik untuk dipekerjakan adalah orang yang kuat dan bisa dipercaya. Ikhwan, teman-teman yang Allah muliakan, kalau kuat ini bisa dilihat oleh mata. Oh, ternyata Aa Musa itu lari dari Mesir ke Madian, jalan kaki, belum istirahat sudah nolong. Ini benar-benar laki-laki kuat. Sekali pukul bisa membunuh, padahal nggak sengaja. Ini benar laki-laki kuat. Tapi kalau Al-Amin, kriteria laki-laki ideal, suami ideal, kuat, amanah. Kuat dan amanah. Kuat nanti kita bisa rinci lagi. Ini saya sudah siapkan di sini. Ada ya, kuat apa saja yang harus dimiliki oleh laki-laki? Kriteria ideal bagi seorang laki-laki: kuat pemikirannya, kuat kejiwaannya, kuat juga fisiknya, kuat juga finansialnya. Walaupun standar kuatnya mungkin tidak sama semuanya. Pemikiran ini yang nanti jadi konsep diri, kejiwaan ini yang kematangan secara emosi, fisik yang namanya rumah tangga. Apalagi seorang laki-laki ada tuntutan fisiknya dan finansial. 4 hal ini. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Pemikiran, kejiwaan, fisik dan finansial. Kekuatan pemikiran. Nah, kita sudah habis waktunya. Kekuatan pemikiran, yang pertama visi keislamannya harus kuat. Yang kedua konsep dirinya juga harus utuh. Yang ketiga kuat dalam ilmu pernikahannya. Apa itu visi keislaman dan apa urgensinya visi keislaman? Teman-teman, akhwat, sadar sebagai muslim, karena nanti banyak pilihan di dalam hidup, termasuk dalam rumah tangga, yang cara kita milih itu dibangun berdasar kesadaran kita sebagai seorang muslim. Misal contoh begini, kalau saya sebagai seorang muslim, maka cara saya mengkhidbah harus islami. Itu maksudnya visi keislaman. Karena saya sebagai seorang muslim, maka saya akan mencari gaun pernikahan yang juga islami, tidak yang merecet. Yang tidak membentuk. Dan ya, saat saya menikah nanti, saya akan menseleksi ketat apa yang syar'i, apa yang tidak syar'i, mana tradisi budaya yang memang dibolehkan, mana yang tidak dibolehkan. Jadi mengapa menjadi muslim? Pilihan dalam hidup begitu banyak. Setiap pilihan pasti akan diambil sesuai dengan kesadaran kita. Saya sebagai muslim, maka pilihan-pilihannya pilihan sebagai seorang muslim. Ada orang yang berislam itu kultural karena keturunan, ada yang rasional karena memang ilmu yang dia dapatkan. Kalau kultural cenderung main perasaan, tapi lemah kalau diserang argumen. Rasional kalau hanya sekedar pakai akal, hatinya kurang. Kuat memang dalam pemikirannya, tapi lemah dalam zauknya, rasanya. Ini visi keislaman. Alhamdulillah, ya, Allah mengajarkan Al-Quran turun pertama kali dengan surat Al-Alaq. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ayat yang pertama turun di Al-Quran adalah perintah untuk membaca. Ayat yang pertama kali turun bukan inna dina indallahil Islam. Walaupun ayat itu ada di dalam Al-Quran, tapi inna dina indallahil Islam tidak jadi ayat yang pertama. Kenapa? Karena Allah ingin kita menjadi muslim itu dengan membaca. Walaupun Islam itu agama yang paling benar,
Tapi perintah yang pertama adalah perintah membaca, supaya menjadi muslim itu karena kesadaran, bukan karena ikut-ikutan atau hanya sekedar keturunan. Dan ini dampaknya juga dalam memilih pasangan. Ini kita lewat hubungan antara agama dan ilmu. Pada syubhat di akhir zaman kita butuh ilmu. Konsep diri yang kedua, yang disebut dengan kuat, kriteria ideal ikhwan atau akhwat. Yang pertama kuat dalam pemikirannya. Pemikiran itu pertama visinya. Yang kedua konsep diri. Apa itu konsep diri? Realitas terhadap diri sendiri. Mungkin di sini teman-teman ada yang latar belakangnya psikolog, tolong saya dikoreksi juga kalau kurang tepat. Konsep diri itu cara kita memandang diri kita seperti apa. Bayangkan kita itu sedang bercermin, kemudian kita bilang, oh kamu itu orangnya begini. Teman-teman, semakin kita realistis menilai diri sendiri, tidak berlebihan menilai diri, tidak bluffing. Kalau sekarang orang menyebutnya NPD, Narcissistic Personality Disorder. Orang narsis itu aslinya segini, tapi dia nggak real melihat dirinya, nggak ngaca, sehingga aslinya segini, tapi merasa saya juga nama kasep dan seterusnya, saya juga nama cigana. Boleh percaya diri, tapi realistis itu penting. Kenapa? Kalau orang sudah realistis, bisa melihat diri sendiri, maka dia akan realistis mencari pasangannya. Kalau orang tidak bisa realistis melihat diri sendiri, maka dia akan berlebihan mengharapkan sesuatu dari pasangannya. Termasuk nanti berlebihan mengharapkan sesuatu dari anaknya. Kenapa? Iya, karena tidak jernih. Jangankan melihat orang, melihat diri sendiri juga tidak jernih. Kalau tidak realistis, tidak bisa memahami orang lain. Harapan juga akan berlebih. Nah, ini ayat di dalam Al-Quran yang mengajarkan kepada kita untuk realistis. Pada akhirnya setiap kita punya kelebihan dan punya kekurangan. Dan ini mungkin karena waktu ya teman-teman. Teman-teman bisa buat analisis SWOT, SWOT analisis. Tulis di situ apa kelebihan saya, apa kekurangan saya. Kalau kita bisa menulis kekurangan, insya Allah kita juga bisa melihat sisi yang ada di orang lain lebih jernih lagi. Strength-nya, weakness-nya, opportunity-nya, threat-nya. Saya itu akan bisa melipat gandakan kekuatan kalau saya ketemu orang yang bagaimana opportunity-nya. Saya itu akan lemah tantangannya kalau ketemu dengan orang yang bagaimana. OT, SWOT. OT itu akan lebih clear kalau kita sudah bisa menulis SW-nya. Kelebihan saya apa, kekurangan saya apa, nanti OT-nya calon yang cocok untuk saya. Kita tidak mencari calon yang perfect, kita mencari calon yang cocok. Kalau tidak realistis dengan konsep diri, maka pasti kita akan mencari calon yang perfect. Hoyong nanti nunggu opat dan dindun, hade dandan, hade dina, hade dunyana. Dan dindun. Akhirnya Allah kasih dan dindun. Dan bareng ada din bedindun. Tolong pasisnya. Inginnya yang bulu opat Pak Ustaz, yang kan kata Rasulullah jamal, nasab, mal, din, yang opatan anak. Punten. Saya mau nanya ke Ikhwan. Karena kayaknya memang harus sampai subuh kan sudah nama. Punten, Ikhwan ya. Tolong angkat tangan yang ingin punya pasangan seperti Khadijah. Atau angkat tangan yang ingin punya pasangan seperti Aisyah. Yang ingin seperti Khadijah pasangannya anjung Ikhwan. Oke. Cung yang ingin pasangannya seperti Aisyah. Nah ngaduannya tadi yang dua ya majikan. Hiji Khadijah, hiji Aisyah. Yang lain tidak ngacung. Kalau seperti Khadijah, berarti harus siap dengan perbedaan usia yang jauh. Siap. Kalau seperti Khadijah, berarti pasangan kita itu sudah pernah berumah tangga 2 kali sebelumnya. Karena Khadijah dengan Rasulullah itu yang ketiga kalinya. Yang pertama
pertama Abu Halah At-Tamimi, yang kedua Atik Al-Makhzumi. Tapi kan Ustaz, Khadijah teh keibuan, betul keibuan. Tapi kan Khadijah itu gak ada ceritanya cekcok dengan Rasulullah, betul, karena sudah pengalaman 2 kali rumah tangga. Tapi siap nggak kalau kita kemudian merawat anak pasangan kita dari suami sebelumnya? Karena Khadijah dari suami sebelumnya punya anak yang banyak juga. Apa Ustaz? Aisyah ya Aisyah? Cerdas, energik, sporty karena Siti Aisyah siap diajak lari bareng dengan Rasulullah. Pernah Rasulullah menang, pernah Siti Aisyah menang. Asik diajak nobar. Pernah nobar bareng Rasulullah dengan Siti Aisyah sampai nempel pipinya duduk di Rasulullah gitu. Tapi cantik, cerdas, energik, hafalannya banyak, syairnya luar biasa. Kalau marah, kuatkah Anda kalau marah? Siti Aisyah pernah marah. Rasulullah lagi nerima tamu. Datang istri Rasulullah yang lain ngasih makanan. Siti Aisyah bilang, ini piring punya siapa? Ini bukan piring yang ada di rumah saya. Ini kan rumah saya, wilayah saya. Kenapa ada piring istri Rasulullah yang lain? Ini tamu mau makan, piringnya langsung dibanting. Piringnya pecah, makanannya berserakan di depan tamu yang baru mau makan. Siapa punya istri begitu? Saya menambah Pak Ustaz, Aisyah tapi lembutnya si Khadijah. Nah, itu berarti konsep dirinya belum realistis. Menuntut pasangan perfect, padahal tidak ngacak ke diri kita sendiri. Murni. Atau sebaliknya, akhwat, ingin seperti Fatimah, atau ingin seperti Maryam, atau ingin seperti Asia. Kalau seperti Asia, memang tinggalnya di istana, mewah, megah, fasilitas full. Tapi kalau kuat juga gerah. Kuat juga gerah. Atau ingin seperti Ali bin Abi Thalib, tapi secara duniawi Allah tidak izinkan berkelimpahan. Atau seperti Maryam, tapi nggak punya suami. Atau seperti Khadijah, tapi siap-siap tantangannya juga dahsyat. Dari usia 40 sampai usia 55 memang masa-masa bahagia. 25 sampai Rasulullah usia 40 itu masa-masa bahagia sebelum jadi nabi. Setelah jadi nabi, uang Khadijah habis. Ini kalau ukurnya duniawi, yang tadinya bahagia turun. Dan sebelum Khadijah meninggal dunia, di usia 60 sampai di usia 62 sampai usia 65, Khadijah itu diboikot. 3 tahun Rasulullah pernah diboikot dan Khadijah ikut dengan suaminya. Sultan, siap tidak kalau jadi Khadijah? Tapi setelah menikah lebih ribuh daripada masa-masa awal. Siap? Jadi pilih, mau jadi Khadijah, mau jadi Fatimah, mau jadi siapa lagi? Oh, mau jadi Aisyah boleh. Tapi jangan lupa Rasulullah punya istri yang lain. Semuanya punya istri yang lain. Betul. Jadi kita tidak mencari kesempurnaan, tapi kita mencari yang cocok dengan kita. Dan bagaimana mencari yang cocok kalau kita sendiri tidak realistis melihat diri kita sendiri. Ini tentang konsep diri. Jika di surat An-Nisa ini sebetulnya ayat konsep diri. Fa in karihtumuhunna fa 'asa an takrahu syai'a wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Memang diharapkan nanti sekufu. Kenapa diharapkan bisa sekufu? Supaya tidak terlalu banyak adaptasinya. Karena kalau tidak sekufu itu lamun rada ngagejlik bahasa Indonesianya. Kalau agak menggejlik, kenapa? Kalau tidak sekufu, ini adaptasinya yang agak berat. Kenapa dianjurkan untuk sekufu? Supaya nggak banyak adaptasi. Sama-sama latar belakangnya dari latar belakang bangsawan, berarti sudah terbiasa, nggak usah adaptasi lagi. Sama-sama gayanya kalau ngomong kencang, sudah terbiasa, nggak perlu adaptasi lagi. Kenapa dianjurkan sekufu? Supaya tidak banyak beradaptasi lagi dari nol. Tapi sekufu yang paling penting adalah sekufu dalam agama, sekufu dalam akidah.
Kalau sudah realistis dengan diri, ya bisa menerima kelebihan dan kekurangan, dan harapan juga akan sesuai dengan potensi baik kepada anak ataupun kepada pasangan. Kemudian ilmu pernikahannya juga termasuk bagian dari kekuatan. Ya. Tadi baru satu ya. Dibutuhkan 4 kekuatan: kekuatan pemikiran, kekuatan kejiwaan, kekuatan fisik, dan kekuatan finansial. Ilmu pernikahan, karena ilmu melahirkan iman, iman melahirkan khusyuk, khusyuk melahirkan amal. Ini beberapa hal yang perlu dipelajari. Hak dan kewajiban dalam rumah tangga, pendidikan seksual, hal yang normal untuk dipelajari bagi mereka yang akan berumah tangga. Kesehatan dasar supaya tidak terlalu banyak ke dokter, gitu ya. Obat-obatan semakin mahal, biaya kesehatan semakin tinggi. Teori dasar psikologi mau tidak mau ini juga perlu dipelajari. Parenting atau parenting bacanya? Karena penting lah ya, parenting. Wawasan dasar teknologi karena kita hidup di abad modern dan lain-lain. Kejiwaan. Apa yang dimaksud dengan kejiwaan? Kuat jiwanya, mampan secara psikologis. Kejiwaan itu ya kuat jiwanya. Dia tahu kapan harus ngomong dengan kata-kata yang tepat. Mampu memberi waktu dan tempat yang tepat untuk mengungkapkan emosi dengan cara yang lebih baik. Tadi waktu Siti Aisyah, bayangkan kalau ikhwan saat itu punya istri begitu. Kira-kira kalimat pertamanya gimana? Mana intinya jadi istri? Aku goreng salaki di hadapan tamu. Pulang. Tapi Rasulullah memungut makanan yang tersisa, mengumpulkan piring yang berserakan, kemudian disuguhkan di depan meja, di depan tamu. Kulu, silahkan makan. Ibu kalian sedang cemburu. Gharat ummu. Aisyah sedang cemburu. Cemburu itu tanda cinta. Dan Rasulullah tak marah karena emosinya Siti Aisyah, karena cinta ke Rasulullah SAW. Karena cinta. Dan akhirnya Siti Aisyah yang nyesal sendiri. Maaf ya Rasul, ternyata terus kumaha ya itu ganti piringnya, bukan piring kita, piring istri Rasulullah yang lain. Mampu menjaga stabilitas emosi, karena kalau sudah rumah tangga, fluktuasi emosi itu dahsyat luar biasa. Hitungannya bukan lagi hari berganti hari, tapi ganti detik. Apalagi kalau swing mood, wahwa fil khisom min tadi begitu ya, bisa menghadapi. Mampu mentransfer visi dalam karakter. Ini juga sifat orang yang matang secara kejiwaan. Kalau memang visinya menjadi keluarga penghafal Quran, maka karakternya juga karakter penghafal Quran. Yang berikutnya, kita fisik. Ikhwan-ikhwan, salah satu tujuan Allah mensyariatkan pernikahan untuk menyalurkan kebutuhan biologis, dan kebutuhan biologis ini berkaitan dengan fisiknya, alat reproduksinya. Meskipun kematangan fisik relatif, artinya ada yang usia 9 tahun sudah matang, ada yang 14 tahun dan seterusnya. Kemudian selain fisik juga tentang sifat gendernya. Memang laki-laki, tapi kok nggak maco. Memang si laki-laki, tapi kok rada-rada kumaha begitu ya. Memang si perempuan, tapi siun ninggalin teh. Dan seterusnya. Membangun sifat gender dengan olahraga. Ya, semakin maskulin laki-laki semakin menarik, semakin feminim perempuan akan semakin menarik. Dan itu kriteria yang diharapkan. Semakin ribuan, semakin besar rasa malunya. Kalau laki-laki semakin peka, semakin dan seterusnya. Yang berikutnya, nah ini contoh-contoh. Imam Syafi'i, Imam Bukhari seorang pemanah yang handal. Nabi itu pegulat yang handal. Nabi itu petombak yang handal. Di saat yang sama, Nabi juga sosok laki-laki yang sangat romantis. Fisik kuat, tapi romantis juga. Pernah Rasulullah gelut berantem. Namanya Rukanah. Kata Rukanah, mual ngaji. Sok gelut lah jeung saya Muhammad. Kalau saya kalah, saya siap ngaji. Kamu jalan lagi hijrah. Kata Rasulullah, ayo sekalian terang dulu jadi ke. Bayangkan kalau di tengah jalan dicegat preman, kemana? Ngaji. Soklah saya dulu, tapi dulu terjeng saya ikut. Layanan mah. Rasulullah layan. Rasulullah menang. Di saat yang sama Rasulullah ketika pulang menjadi sosok yang
terbaik untuk keluarganya. Secara fisik beliau mati. Dan terakhir finansial ini memang batas kemampanannya memenuhi kebutuhan dasar keluarga sesuai kemampuan. Punten, saya mau nanya ke akhwat. Punten. Kalau nanti sudah menikah, nafkah itu sesuai kebutuhan atau sesuai kemampuan? Sesuai kebutuhan teteh sebagai istri atau sesuai kemampuan suami? Nafkah itu sesuai kebutuhan atau sesuai kemampuan? Misal begini, butuhnya 10 juta, tapi suami mampu 100 juta, sesuai kebutuhan, sesuai kemampuan? Tadi terkompak kan jawab. Teteh butuhnya 10 juta, suami mampu ngasih 100 juta. Jadi nafkah sesuai kebutuhan atau kemampuan? Akhirnya dibalik. Teteh butuhnya 20 juta, nanti suami mampunya 10 juta, sesuai kebutuhan atau kemampuan? Nah, wa fil khisam ibu binti sekarang. Jadi ya, kemampuan finansial sesuai dengan kemampuan, kemampuan yang ngasih kondominium, apartemen, maka suami nanti wajib ngasih sesuai kemampuannya. Kata istri teh, neng mah cekap nang 10 juta, neng gengsi itu apa sih anak bahkan 10 juta, 100 juta perlu saya. Kalau tidak habis, berarti anggaran kurang berserap. Nanti bulan depan maka dikurangi lagi. Sesuai kemampuan. Wallahu a'lam bishawab. Ini ya al-qawi al-amin. Yang kuat finansialnya, kuat fisiknya, kuat pemikirannya, kuat juga kejiwaannya. Al-amin bisa dipercaya, amanah. Dan sifat amanah laki-laki itu bisa dilihat dari matanya. Kalau dia bisa jaga mata, insya Allah dia orang yang amanah. Kalau jaga mata saja bisa, apalagi jaga istri. Betul. Amanahnya laki-laki itu bisa dihitung dari, bisa ditakar dari mana? Bukan TikTok. Kayak nunjukin-nunjukin. Laki-laki yang amanah, skip. Ayah ngaji, skip oke. Ayah ceramah, skip oke. Ayah kan skip. Amanah bisa diukur dari mana? Wallahu a'lam bishawab. Ini mungkin bisa disampaikan karena waktu juga yang membatasi. Mudah-mudahan yang punten kalau misalnya rada nyekcok begitu ya. Intinya ada 3 hal yang ingin disampaikan. Jadi yang pertama, ta'aruf, sedikit sharing pengalaman. Kalau Allah memudahkan, insya Allah tidak ada yang susah. Kemudian poin yang kedua, apa tadi? Yang telah bukan ya, sudah ada di catatan teman-teman semuanya. Mudah-mudahan apa yang tercatat akan disampaikan jadi ilmu yang bermanfaat. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, alhamdulillah setelah Ustaz kita menyampaikan materinya luar biasa teman-teman ya. Materi pertemuan ketiga makin kesini makin kesana makin jauh Ustaz ya. Gimana teman-teman materinya? Lumayan juga, cukup menerangi ya. Yang tadinya mungkin pertemuan pertama gelap, kedua agak sedikit terang, pertemuan ketiga mudah-mudahan menjadi lebih terang lagi insyaallah ya. Pengenalan diri ya, jadi memang batch pertama SPN ini temanya diriku dan dirinya. Jadi sebelum melangkah lebih jauh, kenali dulu diri kita sendiri masing-masing. Baik Ustaz, untuk pertanyaan mungkin kita batasi satu Ustaz, ya, untuk teman-teman mungkin yang sudah nulis pertanyaan, insya Allah kita dari panitia mungkin simpan pertanyaan teman-teman. Nanti kita sampaikan kepada Asatid ya, mungkin di pertemuan selanjutnya masih ada 2 pertemuan, mudah-mudahan bisa terjawab setiap pertanyaan daripada teman-teman. Dikirim ke WA, nanti dibalas ke WA. Siap. Nah, sudah berkenan Ustaz buat membalas pertanyaan dari teman-teman. Nanti insya Allah kita kirim ke WA Ustaz, nanti dijawab teman-teman.
Baik, mungkin mohon maaf sekali lagi hanya satu pertanyaan ya yang akan dijawab oleh Ustaz. Pertanyaannya memang yang masuk pertama kali ke kami ya, ke panitia. Mungkin sebelum pertanyaan Ustaz, ada sesuatu yang terkait wakaf Ustaz. Izin Ustaz. Oh, ya. Baik, teman-teman. Orang yang cerdas, kata Rasulullah, adalah orang yang beramal bukan hanya untuk saat ini, tapi orang yang bisa berinvestasi amal dan amalnya kemudian menjadi jangka panjang. Orang yang sekali amalnya tapi jangka panjang dampaknya. Dan amal cerdas seperti ini ada dalam sedekah jariyah, ada dalam wakaf yang tadi sudah disampaikan. Mudah-mudahan kita bisa sedikit banyak berbolehnya menyisihkan sebagian dari rezeki yang sudah Allah titipkan kepada kita, dan mudah-mudahan kita bisa menjadi bagian dari amal soleh yang berkepanjangan. Mudah-mudahan ini bisa menjadi markas kebaikan di majalah yang memperbanyak markas kebaikan yang tadi sudah disampaikan, tempatnya di daerah Tangsing. Mudah-mudahan jadi amal soleh untuk kita semua, insyaallah. Baik, mudah-mudahan bisa menjadi amal soleh, jadi kebaikan bagi kita semua. Saya masih banyak pertanyaan. Baik. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jazakallahu khairan wa iyyakum. Semoga Allah melindungi, amin ya rabbal alamin. Izin bertanya, bagaimana cara mengetahui jawaban sholat istikharah yang terbaik atau bukan yang terbaik? Jazakallahu khairan. Assalamualaikum. Doa istikharah, lafaznya, redaksinya sudah diajarkan oleh Nabi, dan jawaban dari doa istikharah itu ada 3. Seperti dalam permintaannya. Allahumma inni astaghfiruka bi ilmika wa astaghfiruka bi qudratika wa as'aluka min fadlikal 'azim fa innaka taqdir wa la aqdir wa ta'lam wa la a'lam wa anta 'allamul ghuyub. Allahumma in kana hadzal amru khairun li fi dini wa ma'ashi wa 'aqibati amri faqdirhu li wa yassirhu li thumma barik li fihi. Takdirkan aku dengan hal ini, berkahi aku dan mudahkan. Inilah 3 jawaban dari istikharah. Dimudahkan oleh Allah, dijadikan oleh Allah, kemudian membuat kita lebih taat kepada Allah. Karena ciri dari barokah itu membuat kita lebih taat kepada Allah. Al-barakatu tuzidu fit ta'ati. Al-barakah tuzidu fit ta'at. Ciri sesuatu itu barokah kalau menambah taat. Handphone saya apakah barokah? Kalau handphone ini membuat saya lebih banyak silaturahim, maka handphone ini barokah. Tapi kalau handphone membuat saya lupa waktu, maka handphone ini kurang barokahnya. Umur saya apakah barokah? Kalau umur saya lebih banyak taatnya, maka umur saya barokah. Apakah kemerdekaan 79 tahun ini barokah? Tinggal dicek 79 tahun apakah lebih banyak taatnya? Insya Allah barokah lebih banyak. Apakah ilmu saya barokah? Kalau ilmu membuat saya jadi lebih tawadhu, lebih soleh, maka ilmunya barokah. Jadi jawaban doa istikharah itu 3. 1, kita jadi lebih taat, kita jadi lebih religius, kita jadi lebih baik amal solehnya. Yang kedua, dimudahkan oleh Allah. Dan yang ketiga, dijadikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Faqdurhuli wa yassirhuli tsumma barik li fihi. Keberkahan, kemudahan, dan kejadian. Jawaban dari doa istikharah. Wallahu a'lam bishawab. Baik, alhamdulillah. Itu pertanyaannya dari jawaban dari pertanyaan yang tadi sudah disampaikan. Mudah-mudahan jawabannya apa istilahnya belum puas Ustaz ya. Biar masih nyari yang lain insyaallah. Nah, mungkin sebelum kita tutup, izin Ustaz memimpin doa Ustaz. Ya Rabbana